Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 10, baik MIPA maupun IPS. Hari ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan sub kerajinan. Nah, pada bab perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, kita sudah mulai mempelajari sejak minggu-minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya siswa-siswi untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan adanya doa di awal pembelajaran dapat memberikan kelancaran bagi pembelajaran di hari ini. Baik anak-anak, untuk peta konsep pada bab ini adalah sebagai berikut. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai ide dan peluang usaha, kemudian analisa peluang usaha, kemudian sumber daya juga sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai administrasi. Administrasi berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Administrasi kerajinan budaya lokal non-benda sebenarnya salah satu kelemahan seorang wirausahawan ini biasanya banyak menghadapi masalah itu karena administrasi usahanya tidak tertib. Administrasi yang tidak tertib ini dapat mengganggu kelancaran kegiatan dalam berwirausaha. Maka dari itu, administrasi ini merupakan hal yang penting, sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha di selanjutnya. Pada prinsipnya, semua hal kegiatan dalam sebuah usaha beserta juga kejadian penting dalam sebuah usaha itu harus ada catatannya atau harus ada administrasinya. Masih banyak wirausaha yang mengurus perusahaan yang bisa dikatakan masih cukup kecil tetapi tidak membiasakan diri untuk membuat catatannya. Catatan mengenai kegiatan yang terjadi di dalam usahanya tersebut, misalkan mengenai transaksinya, kemudian keuangannya bagaimana, kemudian asetnya perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Bisa juga mencatat mengenai persediaan barang dagangnya. Di sini dikatakan beberapa pendapat ahli menjelaskan mengenai pengertian administrasi usaha. Nah, di sini ada pendapat pertama dari Simon mengatakan bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada satu lagi dari Prayudi Atmosudiryo. Administrasi merupakan proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha. Apakah usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, maupun usaha besar atau kecil. Nah, dari beberapa pendapat
para ahli ini dapat ditarik kesimpulan dari pengertian ini, yaitu, jadi secara garis besar, administrasi ini berarti suatu proses yang umumnya terdapat pada usaha kelompok negara, swasta, sipil, atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kata administrasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrati, yang artinya surat menyurat, pembukuan, atau catat mencatat. Administrasi ini dapat dilaksanakan jika banyak orang yang berkepentingan terhadap administrasi itu sendiri. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh perlunya seseorang untuk mengatur suatu organisasi dalam melaksanakan administrasi usaha tersebut. Sebuah administrasi akan berhasil atau dikatakan baik jika semua pihak dapat melakukan kerjasama di dalam usaha tersebut dan masing-masing pihak mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan melakukan cara kerja yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di sini ada ciri-ciri administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi bahwa administrasi ini memerlukan kerjasama beberapa pihak atau beberapa sekelompok orang. Administrasi tidak dapat dilakukan secara individu. Yang kedua, adanya kerjasama dari sekelompok orang karena membutuhkan kerjasama yang di dalamnya masing-masing mempunyai tugas. Yang ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai, tujuan usaha tersebut. Yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Yang kelima, adanya aspek bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Nah, untuk menggerakkan proses kegiatan usahanya, wirausahawan ini harus memahami sistem administrasi dan organisasinya. Dengan memahami sistem administrasi, wirausahawan ini dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diimpikan. Selanjutnya ada tujuan administrasi. Agar wirausahawan sebagai pemilik perusahaan dapat mencapai hal-hal berikut ini. Yang pertama, administrasi dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Yang kedua, mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Yang ketiga, mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha.
Yang keempat, menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Yang kelima, menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Dan yang keenam, mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Jadi melalui administrasi yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan ini dapat memberikan manfaat seperti yang ada di slide ini. Misalkan dalam usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar atau ada kendala, maka dapat dievaluasilah kegiatan-kegiatan usahanya. Kemudian apabila ingin mengembangkan usahanya, maka dapat menyusun program-program pengembangan kegiatan usaha. Kemudian, setelah adanya evaluasi, sehingga dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha supaya dapat mencapai tujuan akhir. Nah, guna menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausahawan mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Nah, kalau misal di sini tidak mewajibkan mengharuskan menggunakan catatan yang rapi. Nah, dengan teknologi yang semakin canggih bisa juga dicatat di gadget atau di note. Nah, tentunya catatan itu harus dibuat secara kronologis. Misalkan, yang pertama, menyelenggarakan pembukuan, yang kedua, membuat daftar gaji karyawan, yang ketiga, mencatat penyelenggaraan produksi, yang keempat, surat menyurat, yang kelima, mencatat pesanan-pesanan, yang keenam, arsip dokumen, dan yang ketujuh, menyusun rencana anggaran perusahaan. Nah, poin 1-7 ini merupakan contoh-contoh catatan atau administrasi yang sebaiknya dilakukan oleh seorang wirausaha, di mana catatan tersebut harus dilakukan sesuai kronologisnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang memerlukan catatan atau memerlukan administrasi. Yang pertama ada persediaan barang, kemudian persediaan bahan mentah, atau bisa juga barang dagangan. Yang kedua ada utang dan piutang dagang di usaha tersebut. Yang ketiga ada surat-surat. Yang keempat ada para pemesan produk, kemudian alamatnya dan kapan harus dilayani, kemudian berapa produknya, bagaimana produk yang dipesan. Nah, secara umum biasanya orang itu beranggapan bahwa administrasi hanya pekerjaan mengenai catat, mencatat, dan surat menyurat saja. Nah, tetapi sebenarnya lebih dari itu, karena pada dasarnya setiap kerjasama yang baik pada sebuah organisasi perusahaan maupun kelompok usaha ini tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Misalkan, seringkali terjadi bahwa ada janji bisnis atau janji dagang yang terlupakan karena tidak ada pengurusan administrasinya. Nah, disinilah pentingnya wirausahawan yang merupakan pengelola usahanya atau pengelola bisnisnya yang tadinya hanya dapat mengandalkan daya ingatnya atau dengan cukup diingat-ingat saja untuk menunjang kebijakannya tersebut.
Nah, dengan demikian, tanpa adanya administrasi yang baik, semua pekerjaan di dalam perusahaan tidak akan berjalan lancar. Misalkan, di sini saya beri contoh, bagaimana bila perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan lain tanpa disertai dengan proses administrasi? Tentunya tidak akan berjalan lancar kan? Karena tidak ada catatannya dan hanya mengandalkan ingatan seorang pemilik usaha yang satu dan pemilik usaha yang lain, di mana tentunya masih banyak kemungkinan terjadi kesalahan karena lupa. Nah, misalkan ada pelanggaran dalam perjanjian antar perusahaan, tetapi tidak ada bukti tertulis atau tidak ada administrasinya, karena sejak dari awal perjanjian tersebut tidak diadministrasikan. Nah, tentunya hal ini akan memberikan kerugian di antara keduanya, karena yang seharusnya mereka antara satu pihak dengan pihak yang lain saling memberikan keuntungan dengan perusahaan tersebut, tetapi karena ada pelanggaran, maka ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan mereka tidak bisa saling menuntut, karena tidak ada bukti tertulisnya, tidak ada administrasinya. Sehingga disinilah salah satu contoh pentingnya sebuah administrasi. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini mengenai administrasi. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi siswa-siswi semuanya. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui Google Classroom atau personal chat. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.